Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya, tentang baterai. Saya coba untuk share dulu materi baterai hari ini yang akan kita bahas. Nanti silakan diperhatikan di monitor Zoom pada Android masing-masing. Oke, sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Oke, Belum, Pak. paketannya sudah digopo iki. Pon. Oke, terima kasih. Ya, setelah kemarin kita mempelajari baterai, tentang fungsi baterai, kemudian tentang komponen dan cara kerja pada baterai. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang pertama. Kita akan mencoba mencari arti yang terdapat pada kode-kode baterai. Dan yang kedua, kita akan mengidentifikasi gejala kerusakan baterai. Jadi kita akan bersama-sama coba lihat kedua hal berikut ini. Kemudian sebelum kita ke sana, ini ada sebuah gambar yang dapat kalian pakai untuk mengawali kegiatan kali ini. Sudah kelihatan gambarnya? Bon, sudah, Pak. Oke, silakan itu dicermati. Kira-kira itu apa sih? Dari gambar itu silakan dicermati. Kira-kira apa yang terjadi pada dua baterai itu? Atau apa yang sedang terjadi pada kedua baterai itu? Itu ada dua baterai, yang satu baterai A dan yang satu baterai B. Itu ya, untuk mencoba membuka pikiran kita tentang baterai. Kemudian silakan diamati. Ya, ada dua buah baterai, saya gunakan untuk menyalakan sebuah lampu menggunakan test lamp. Ya, silakan dilihat kedua baterai itu dan perbedaan yang terjadi pada kedua baterai itu. Nah, untuk menjawab dari pernyataan atau pertanyaan tadi, maka kita coba untuk melihat dulu materinya. Baterai ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya ada konstruksi baterai atau bentuk fisik baterai, kemudian ada nama komponen baterai mulai dari luar sampai dalam, kemudian cara kerja baterai, terus ada kode baterai, dan ada pemeriksaan dan perawatan baterai. Untuk konstruksi baterai nanti ada beberapa bagian, tolong dicermati. Di sana nanti ada yang namanya box baterai atau wadah baterai. Kemudian ada yang namanya sel baterai. Kemudian ada yang namanya sumbat atau tutup ventilasi. Kemudian ada terminal baterai. Dan yang terakhir ada elektrolit baterai. Ini ya, untuk komponen-komponen baterai. Nah, untuk yang pertama, box baterai. Box baterai itu gunanya sebagai wadah dari komponen-komponen baterai yang lain. Kemudian sel baterai itu fungsinya untuk menghasilkan beda potensial atau menghasilkan tegangan baterai. Nih. Kemudian terminal baterai itu bagian yang nanti dipakai untuk menyambungkan kabel baterai ke komponen kelistrikan yang akan difungsikan. Kemudian lubang ventilasi atau tutup lubang sel. Ini fungsinya dua.
Yaitu selain untuk mencegah agar cairan baterai atau elektrolit baterai tidak tumpah dan untuk melakukan pengisian ulang elektrolit baterai, fungsi yang kedua adalah untuk mencegah agar asam sulfat nanti tidak keluar ketika baterai dilakukan recharging atau dicas. Nih, tutup baterai. Kemudian bagian yang keempat atau komponen yang keempat adalah elektrolit baterai. Elektrolit baterai nanti fungsinya sebagai cairan yang akan bereaksi dengan terminal pada baterai sehingga pada masing-masing sel baterai timbul tegangan listrik. Nih, ini untuk bagian-bagian yang ada pada baterai. Kemudian untuk koding baterai atau kode-kode pada baterai ini. Kode baterai ini nanti fungsinya ketika kita ingin mengganti baterai atau kita ingin membeli baterai. Kita tidak usah membawa baterainya, tidak usah ngotong-ngotong baterainya ke toko. Kita cukup mencari kode baterai yang sesuai dengan baterai yang akan kita ganti nantinya. Ada 2 jenis kode baterai. Yang pertama ada kode misal 55D26LR dan yang kedua N50Z. Ini masing-masing artinya. Yang atas yang angka 55 ini kapasitas baterainya berapa ampere. Kemudian D ini nanti ada tabelnya. Nek D itu nanti panjangnya berapa, tinggi kotak baterainya berapa. Nek B panjangnya berapa, tingginya berapa. Nek A panjangnya berapa, tingginya berapa, gitu. Kemudian 26 ini angka yang menunjukkan ukuran lebar baterai. Lebarnya berapa? 26 cm atau 25 cm atau 24 cm dan seterusnya. Kemudian L ini letak terminal positif dan negatif baterai. Kalau ada tulisan LR berarti letak terminal negatifnya di sebelah kiri, letak terminal positifnya di sebelah kanan. Ini kalau ada baterai yang kodenya seperti berikut. Kemudian kalau ada baterai yang kodenya N50Z, N ini menunjukkan negara yang mengizinkan pembuatan baterai. N ini kepanjangan dari Nippon, negara Jepang, atau istilah untuk menyebut negara Jepang. Jadinya baterai dengan kode N itu artinya apa? Sudah diberi izin oleh negara Jepang untuk memproduksi baterai tersebut. Kemudian 50 ini kapasitas baterai berapa ampere. Kemudian Z ini menunjukkan bahwa untuk ukuran dan dimensi yang sama mempunyai kapasitas yang lebih baik dari standarnya. Ini tentang kode baterai. Ada sebuah gambar, gambar yang kedua. Tolong ini dicermati, ada apakah dengan kedua baterai berikut? Silahkan diidentifikasi. Baterai sing A itu kenapa atau baterai sing B itu kenapa atau hasil nanti tolong ditulis seperti apa. Kemudian itu nanti dapat kita gunakan sebagai modal untuk melakukan perawatan baterai. Perawatan baterai nanti silakan dilihat di manual book-nya. Manual book nanti ada perawatan baterai. Dari kedua baterai ini yang terlihat pada gambar, apa nih kira-kira yang terjadi pada kedua baterai ini? Lina. Baterai A kenapa? Baterai B kenapa? Atau mungkin Mas Bayu atau Mas Erlangga? Coba Mas, coba Mbak. Itu kenapa itu kedua baterai itu? Coba Mbak Lina, ini Mbak baterai ini Mbak. Ini Mbak. Mas Bayu. Coba Mas, kenapa Mas baterai ini Mas? Coba Mas Erlangga. Oke. Pada baterai itu ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pada baterai A itu terminalnya ada endapan kotoran yang berwarna abu-abu. Kemudian baterai B itu terminalnya bersih. Kedua gambar ini, ketika kalian ketemukan dengan gambar yang pertama tadi, maka akan terlihat pada baterai A yang terminalnya ada endapan kotoran, itu nyala
tes lemnya redup. Sedangkan pada baterai yang B terminalnya besi, nyala tes lemnya sangat terang. Ini tentang kedua gambar yang kita lihat pada monitor tadi. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi ini dari kalian? Silakan dilihat atau dipahami lagi. Dan yuk, Mbak Lina atau yang lain. Ya, selanjutnya sebagai kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah bahwa baterai itu perlu dilakukan perawatan. Jadi tidak angger nganggo sak klengere baterai. Dilakukan perawatan agar apa? Agar fungsi baterai dapat maksimal, karena baterai mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah kendaraan. Nah, cara merawat baterai ini dapat dilihat pada manual perawatan baterai. Ini untuk kesimpulan pelajaran pada kali ini. Selanjutnya ada tugas yang sudah saya unggah di Google Form. Ini linknya, silahkan nanti dikerjakan. Saya sediakan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda yang berjumlah 5 buah. Nanti akan saya koreksi di akhir pelajaran. Dan yang 2, tolong nanti dikerjakan juga LKPD yang sudah saya unggah di Google Drive. Linknya ini. Iya, Pak. Ya, nanti silakan dikerjakan, terus ditulis di sebuah kertas, kemudian diunggah atau dikirim lewat WA group saja. Demikian pembelajaran kali ini, dan besok kita akan masuk ke materi pemeliharaan baterai, terutama bagaimana mengisi dan bagaimana melakukan pemeriksaan arus yang masih tersimpan dalam baterai. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan Mbak Lina untuk memberikan atau memberi teman-temannya berdoa karena kegiatan kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mbak Lina, ya ini pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.